Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wa syukralillah la nabiyya ba'da ma ba'du. Perkenalkan, nama saya Erik Setiawan, mahasiswa dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab UIN SMH Banten. Baik, saya di sini ingin menjelaskan tentang Lahjatul Arabiyah atau biasa disebut dengan Lahja Arab. Di sini bahasa Arab merupakan salah satu dari bahasa dunia yang paling tertua, tetapi tetap bertahan dan masih banyak digunakan hingga saat ini. Bahasa Arab juga telah tersebar ke seluruh penjuru dunia, bahkan telah banyak dijadikan sebagai bahasa resmi di banyak negara di masa kejayaan Islam terdahulu. Selanjutnya bahasa terbagi menjadi dua, yaitu bahasa Arab Fusha dan yang kedua yaitu adalah bahasa Arab Amiyah. Bahasa Arab Fusha di sini yaitu adalah bahasa yang digunakan secara resmi. Biasanya digunakan dengan karya-karya puisi, karya-karya ilmiah dan karya prosa dalam bahasa Arab. Dan bahasa Arab Fusha juga biasa digunakan dengan bahasa Al-Qur'an. Dan yang kedua yaitu bahasa Amiyah. Sedangkan bahasa Amiyah di sini itu bahasa yang digunakan oleh berbagai macam kota yang berada di Jazirah Arab. Salah satu contohnya dari bahasa Amiyah di sini adalah kata ucapan selamat pagi di Amiyah Saudi Arab, yaitu adalah seperti yang biasa kita dengar, Sobahul Khair. Akan tetapi bahasa Arab Amiyah di Mesir, kata ucapan selamat pagi di situ adalah Sobahul Ful. Jadi memiliki makna yang sama, akan tetapi pengucapannya berbeda. Selanjutnya yaitu kita bahas tentang dialek. Apa sih yang kita tahu tentang dialek atau lahjah? Secara etimologi, lahjah seperti yang ditulis oleh Ibnu Manzur di dalam Lisan Al-Arab, yaitu bermakna gemar dengan sesuatu, menyanyikan, mengucapkan, dan membiasakannya. Dari makna etimologi ini, bisa dipahami bahwa dialek merupakan sebuah ragam bahasa yang lebih disenangi dan biasa dipraktikkan dan lebih mudah dianjurkan oleh individu-individu dari suatu komunitas bahasa tertentu dalam kehidupan keseharian mereka. Dialek juga bisa menjadi salah satu ciri khas bagi seorang atau sesuatu komunitas bahasa tertentu. Berikutnya adalah pemunculan berbagai macam dialek. Apa sih yang kita ketahui tentang pemunculan berbagai macam dialek? Pemunculan berbagai macam dialek di sini dijelaskan secara umum ada satu faktor mendasar yang menyebabkan timbulnya berbagai macam dialek dalam satu bahasa, yaitu tersebarluasnya suatu bahasa dan dipergunakannya oleh banyak orang. Seperti yang dijelaskan oleh suatu tokoh yang bernama Wafi, sudah menjadi ketentuan dalam undang-undang bahasa bahwa ketika sebuah bahasa telah menyebar luas dan dipergunakan oleh berbagai macam kelompok manusia, maka mustahil bagi bahasa tersebut untuk tetap menjaga keutuhan atau kesatuan bahasa yang semula untuk jangka waktu yang lama. Mengapa demikian? Karena setiap dialek pun selanjutnya berkembang melalui jalan yang berbeda-beda. Jarak perbedaan itu senantiasa melebar dan melebar di antara satu dialek dengan dialek lainnya, sehingga menjadi bahasa berbeda berdiri sendiri yang tidak dipahami kecuali oleh pemiliknya. Meskipun faktor ketersebaran bahasa ini tidak secara langsung mempengaruhi perceraian suatu bahasa menjadi berbagai macam dialek, tetapi faktor ini memberikan celah untuk timbulnya berbagai macam faktor lain yang mengantarkan ke akibat ini. Selain faktor mendasar ini, terdapat faktor lain yang begitu mempengaruhi, yaitu faktor politik, faktor sosial, faktor geografis, dan kebudayaan. Faktor politik sangat berpengaruh terhadap perkembangan bahasa. Hal ini
bisa dibuktikan ketika sebuah negara terbagi-bagi menjadi wilayah kecil yang berdiri sendiri. Faktor sosial pun tidak kalah percaya dari faktor politik. Mengapa demikian? Karena dalam menimbulkan dialek-dialek, orang-orang yang tinggal dalam satu masyarakat bisa berbeda-beda dalam status pendidikan atau pekerjaan. Demikian juga halnya dengan faktor geografis. Faktor ini pun sangat berpengaruh dalam menimbulkan dialek-dialek. Sebagai contohnya adalah situasi desa yang berbeda dengan situasi kota. Berikut selanjutnya yaitu sebab-sebab perbedaan dialek. Memang harus diakui bahwa perkembangan dialek-dialek yang timbul dari suatu bahasa karena melalui proses dan pengaruh yang berbeda-beda, maka berakibat pula perbedaan dialek tersebut. Banyak faktor yang bisa menyebabkan suatu dialek berbeda dengan dialek lainnya. Di antaranya, faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan itu di antara lain adalah lingkungan, jauhnya tempat tinggal, sarana-sarana kehidupan, perbedaan dunia yang dilihat, perbedaan cara memahami dan berbicara. Lalu, setelah diketahui faktor-faktor yang menimbulkan dialek dan perbedaannya, perlu juga diketahui dalam aspek-aspek apa saja nih perbedaan-perbedaan dialek itu muncul. Nah, secara umumnya bisa diketahui bahwa selain masing-masing dialek ini memiliki kesamaan yang menyatukan masing-masing dialek dalam satu sifat umum. Dialek-dialek ini juga memiliki kekhasan tersendiri atau dengan kata lain, tiap-tiap dialek memiliki ciri khusus yang berbeda dengan dialek lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.